Yuk, shalom semua. Kita kembali di lebih dalam lagi. Kita akan membahas tentang khotbahnya Pastor L minggu kemarin yang berjudul cukup memancing akun-akun satir ya untuk menyerang kami. Judulnya Virgo, Leo, and the Glory of God. This is Pastor L. Hai Pastor. Anda J- harus bertanggung jawab, Pastor L. Judulnya ngeri banget ya. Judulnya Clickbait pengen. banget judulnya. Ya, Gue, jadi buat yang belum nyimak pengumuman aja, eh, Virgo, Leo, and the Glory of God ini full sermonnya ada di YouTube channel kami, New Wine International Church, ya NWIC. So, yang udah nonton bisa tanya-tanya, yang belum nonton, ya kalau mau nanya-nanya juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan jangan jadi kemana-mana. Yang paling bagus sih nonton dulu sebenarnya. mm-mm. Cuman it's okay, mungkin ada yang baru tahu bahwa apa nih gitu kan, gara-gara ngeliat posternya atau postingan buat lebih dalam lagi malam ini. So, ini Pastor L yang siap untuk dihakimi ya di sini. Jadi Pastor bisa membagikan rangkuman lah ya dari apa yang dibagikan kemarin di bulan ini. Kita punya tema tentang judul Amazing Grace ya, tentang anugerah Tuhan yang benar-benar terlalu indah untuk jadi nyata tapi beneran nyata ya. Jadi silakan Pastor L mungkin bisa langsung membagikan aja si ininya. Oh ya, kalau ada pertanyaan nanti langsung di question box, jangan di kolom chat. Karena kalau di chat nanti kegulung ke atas susah nyarinya gitu ya. Di kolom question box. Silakan Pastor L. Ya, thank you Pastor Chris. Memang ini judulnya brutal banget sih emang sih. Virgo, Leo, and the Glory of God. Bahkan udah ada beberapa orang yang tadi belum khotbah aja udah ada yang nanya berapa domba gurun lah gitu. Karena ini ada penjelasan ya yang saya ngomong bahwa jadi ini saya akan itu aja ya teman-teman. Jadi memang ini bukan sekedar gimmick lirik apa namanya judulnya. Ini memang ada pembicaraan sedikit soal apa yang disebut zodiak dan sebagainya sih. Tapi sebelumnya saya ingin bicara dulu tentang what is amazing grace. Bahwa karena kadang memang hidup ini kan kayak sekumpulan tempe ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang tahu maksudnya. Jadi memang kita memang nggak selalu mudah. Memang hidup nggak mungkin kita dalam ketakutan, tapi kita sebenarnya tema bulan April ini sebenarnya kita belajar untuk tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. So belajar dari situ. Tuhan itu Tuhan yang baik dan Tuhan itu lebih besar dari perasaanmu, Tuhan lebih besar dari ketakutanmu, Tuhan lebih besar dari kecemasanmu. Tuhan tahu kita bisa screw up, tapi Dia bisa buat jalan. Dan kalau Tuhan berkatin, itu bukan karena kamu baik, tapi karena Dia baik. He is a good God. Nah, itu kita harus berangkat dari situ. Karena sampai detik ini, saya begitu banyak orang-orang tuh yang suka kayak skizofrenik gitu. Kayak Tuhan tuh baik, tapi apa Tuhan jahat nggak sih? Nah, itu yang saya rasa dasarnya pemahaman ini yang harusnya kita harus ngerti sama-sama. Jadi, nah problemnya seringkali saya belajar bahwa setiap kali pertanyaan kita tuh pertanyaan-pertanyaan ke orang Kristen tuh biasa yang pertanyaan adalah, oh enak dong kasih karunia, bisa bikin dosa lagi, bisa bikin dosa terus, terus Ya, kayak ya, pertanyaan. ya, ya. Nah, saya pertanyaan saya gini, kalau misalnya memang dampaknya seperti itu, pertanyaan saya kenapa ada preman yang bisa bertobat gara-gara ketemu Grace? Kenapa ada orang yang depres bisa sembuh gara-gara Grace? Kenapa ada orang gangguan kecemasan bisa sembuh gara-gara menerima kasih karunia Tuhan? Berarti sebenarnya nggak selalu kasih karunia yang salah, tapi karena cara kita mandang kasih karunia. Kemarin saya sempat share ada film yang saya tonton bahwa ini film tentang ada laki-laki dan perempuan, bahwa si laki mau ngelamar si perempuan, perempuannya namanya Grace. Dia ngomongnya kan tentu bahasa Inggrisnya Grace would you marry me, tapi orang terjemahan Indonesia ajaib jadi diganti jadi Rahmat maukah kau menikah denganku. Karena itu arti grace dalam bahasa Indonesia rahmat. Itu Grace main. Ya, random subtitlenya. Subtitles itu ajaib banget. Jadi poinnya adalah itu sebenarnya gara-gara itu jadi orang bisa salah ngerti. Nah sama kayak Grace itu terjadi karena kesalah pengertian seringkali. Nah di 2 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahasa Inggrisnya grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ. Jadi ada grace, mercy, and peace dari Bapa di surga lewat Yesus Kristus anak yang tunggal di dalam kebenaran dan juga kasih. Bagi saya ini ayat powerful banget teman-teman, segitu powerful. Dan kenapa? Karena berarti Tuhan nggak cuma kasih peace, dan peace bahkan hasil dari antara grace dan mercy. Nah, grace dan mercy itu orang suka salah pikir, mereka pikir itu sama, padahal beda. Itu dua yang berbeda tapi indahnya Soalnya suka sama. dipakai bergantian juga kadang di Ya, Alkitab juga. jadi, Ya. nah teman-teman harus tahu bahwa grace and peace ini dua yang berbeda, tapi dua-duanya grace and mercy ini berbeda, tapi dua-duanya indah. Contoh, kalau saya mau kasih contoh, gini, kalau ada satu orang yang datang ngerampok rumah kamu, terus kepergok, ya,
Terus harusnya kan kalau kepergok kamu bisa punya dua pilihan nih. Kamu bawa dia laporin polisi, dia masuk penjara, habis dia, atau kamu biarkan dia, kamu ampunin dia. Nah, kalau kamu memilih untuk tidak menangguhkan kesalahannya, kalau kamu memilih untuk tidak memberikan yang harusnya dia layak dapatkan, itu penghukuman, itu namanya mercy. Mercy artinya tidak semua yang negatif yang harusnya kita dapatkan tidak kita dapatkan. Itu mercy. Nah, tapi lagi orangnya mungkin sudah dapat belas kasihan, sudah dapat mercy dan akhirnya dia pulang. Tapi kalau dia sudah diampuni, tapi kamu juga ngasih roti, ngasih makanan, bahkan ngasih duit, itu bayangin nggak sih ngasih duit ke perampok itu namanya grace. So, mercy itu bicara sesuatu yang buruk yang harusnya kita dapatkan tapi tidak kita dapatkan, dan grace bicara sesuatu yang harusnya tidak layak kita dapatkan tapi kita dapatkan. Berarti singkatnya gini ya, berarti kalau mercy itu kita tidak mendapat hukuman yang mestinya kita dapatkan gitu, karena kita kan melanggar nih, kayak tadi misalnya dia pencuri gitu ya, dia nyuri rumah orang, malingin, tiba-tiba ke gap, itu ternyata dia minta maaf karena aduh sorry saya mesti nyolong karena saya dan anak-anak saya udah nggak makan 4 hari misalnya gitu ya, kepepet lah gitu. Jadi akhirnya karena kasihan ya udah deh, yaudah nggak jadi dihukum, nggak jadi ditangkap polisi, udah kamu boleh pergi deh gitu. Betul. Itu berarti mercy ya, Pastor ya. Itu menerima mercy. Hukuman yang mesti diterima. Oke. Terus berarti grace itu ketika dia mau pergi, akhirnya pergi kata Pastor L, cuman si yang punya rumah kasihan, aduh kasihan udah 4 hari nggak makan dia sama anak-anaknya. Yaudah nih isi kulkasnya dia ambil deh bawa pulang nih. Gitu. Nah itu berarti itu grace tuh ya. Itu grace. Dia wah itu tuh apa yang dia nggak layak dapatkan. Jadi sebenarnya kalau saya pelajari, sebenarnya yang manusia butuhkan sebenarnya cuma mercy. Karena manusia sebenarnya kan harusnya binasa, tapi Tuhan berkasihan dilepaskan dari kebinasaan yang harus mereka dapatkan. Tapi Tuhan nggak berhenti itu. Inilah kenapa ini amazing grace. Karena sebenarnya nggak perlu dapat grace, tapi Tuhan kasih. Jadi gini, Tuhan nomor 1, mercy-nya adalah kamu dilepaskan dari neraka, kebinasaan. Grace ya, kamu diangkat jadi anak. Waduh itu tuh. Iya. That's why we call it amazing ya. Karena memang wah gila, kita nggak in our wildest dreams, kita nggak nyangka gitu. Untuk nggak dihukum aja itu udah puji Tuhan, tapi ternyata dia bukan hanya nggak menghukum, tapi dia memberkati. Jadi sebagai anak pula. Kita harus tahu diri bahwa kita itu nggak dihukumnya udah bagus. Jadi kan lu ibarat harusnya di penjara, tapi lu nggak di penjara, malahan lu dilepasin dari penjara, lalu dikasih makanan, itu kan keterlaluan, teman-teman. Nggak heran kalau di Roma bilang bahwa kadang kemurahan Tuhan lah yang memimpin pada pertobatan. Jadi Tuhan kasih. Nah itu teman-teman. Nah makanya kita harus ngerti di situ. Nah Tuhan itu baik. Nah iman Kristen percaya bahwa dosa kita lebih besar ya dari yang kita bayangkan, tapi kasih Tuhan lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi God's grace is bigger dari yang kita pernah bayangkan ya, dan walaupun dosa kita juga besar. Nah isunya adalah, seringkali Pastor Chris, saya berkali-kali ngomong, seringkali isu terbesar kita adalah kita lupa kalau kita berpikir kalau Tuhan tuh baik, berarti dia pasti kasih semua yang kita minta. Nah, itu juga salah konsepnya. Itu juga salah. Karena bagaimanapun Tuhan tuh Bapa. Hanya karena dia bisa, belum tentu dia akan berikan. Contoh, kadang ada permintaan-permintaan kita bisa aja destruktif. Contoh, seorang bapak bisa aja miliuner, punya duit, bisa beliin mobil sebanyak-banyaknya sama anaknya. Tapi kalau anaknya masih SD, nggak bakal dibeliin. Kenapa? Karena mobil itu bisa ngerusak anaknya. Tidak akan dijadiin nyetir pula. Membahayakan dia. Nah Tuhan jangan lupa, Tuhan itu juga Bapak. Nah jadi kita juga harus jangan kayak anak kecil, teman-teman. Jangan kayak anak kecil bahwa kesannya bahwa kita nih harus kalau Tuhan baik, kenapa saya nggak dapat kita mau? Ya kadang-kadang permintaanmu tuh bodoh. Gitu aja sebenarnya sih. Nah tapi saya percaya nih Mazmur 35 menceritakan karakter Tuhan. Saat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Wah itu bagus banget. Dia bukannya nggak bisa murka, dia bisa. Kalau gini, saya percaya kalau manusia diciptakan sesuai gambar Allah, dan kalau kamu bisa bete, kamu bisa marah, ya Tuhan sebenarnya juga bisa. Tapi seumur hidup dia murah hati. Jadi ini juga perlu dipegang teman-teman. Tuhan itu execute judgment. Tuhan itu mengadili karena dia memang adil. Tapi delight ya, kesenangannya adalah kasih karunia, belas kasihan. Itu kesenangannya Tuhan, itu passionnya Tuhan. Jadi lo harus ngerti gitu. Jadi kalau namanya orang tua yang sehat, marah itu pasti ada alasannya, itu sih. Jadi nah ini juga teman-teman harus ngerti. Niwan percaya spiritual disiplin ya Pastor Chris ya. Kita percaya spiritual disiplin, kita percaya baca Alkitab, kita percaya itu semua. Tapi dasar ya, jangan supaya kamu itu seakan-akan bisa nyenengin Tuhan.
Tuhan nggak tambah sayang atau benci sama kamu hanya gara-gara kamu nggak baca Alkitab. Tuhan sayang sama kamu bukan karena kamu, karena Kristus. Itu dulu berangkat dari situ. Dari situlah kamu membangun disiplin spiritualmu, latihan rohanimu dibangun di situ. Kamu dilakukan supaya Tuhan sayang. Kamu punya latihan rohani karena kamu tahu Tuhan sayang. Jadi ini nih harus hati-hati di sini ya teman-teman. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Karena ini untuk pembukaan ya teman-teman ya. Untuk pembukaan dari Amazing Grace hari ini saya sebenarnya mau share tentang the glory of God, tentang kemuliaan Tuhan. Kita sering kali ngelihat kemuliaan Tuhan dari Alkitab dan sebagainya, dan memang firman Tuhan bilang kita kemuliaan Tuhan bisa dilihat di mana aja. Tapi hari ini khusus Pastor Chris untuk membuka series Amazing Grace, saya akan mengambil 2 contoh kemuliaan Tuhan, tapi dari tempat yang sama sekali orang nggak nyangka. Nah ini nih, disinilah kita mulai deg-degan. Nomor 1 dari zodiak. Nah, zodiak ini, kalau teman-teman pengen lihat gambarnya, silahkan lihat di khotbah saya yang Virgo, Leo, and the Glory of God. Kenapa sejudul Virgo and Leo? Itu bukan clickbait, memang kesannya clickbait, tapi emang iya juga sih. Karena memang saya akan membahas hal-hal itu. Kenapa? Karena sebenarnya gini, menurut saya yang orang-orang banyak yang nggak percaya zodiak, dan banyak gereja itu kan langsung nutup pintu, langsung bilang itu setan, itu sesat, itu sampah, pergi, demonik gitu. Nah seakan-akan, tapi menurut saya percaya tuh nggak, kadang tuh zodiak itu kadang orang anak Tuhan juga suka benci tapi rindu. Benci tapi rindu, kadang benci itu nggak percaya, tapi kadang lihat juga di koran percintaan gue gimana sih, hari ini kamu akan dapat jodoh, ternyata nggak dapat juga, ditinggal malahan kan. Dan seringkali yang lebih keselnya adalah kita itu kayaknya ngukur diri seringkali atau mengukur teman kita banyak yang pakai zodiak. Anak-anak selatan sih sering banget gitu. Gemini, itu mah genit, Gemini mah ramah sama semua orang gitu, maksudnya TP-TP sukanya. Libra pasti overthinking gitu kan, maksudnya kayak. Terus Scorpio pasti penjahat kelamin, itu tuh pasti itu bejat banget, parah, itu parah banget sih itu sih. Yang pokoknya kayak gitu-gitu deh. Sagittarius pasti keras kepala. Padahal saya tahu terus ada yang bilang Leo, bintang Leo pasti dominan. Padahal saya tahu ada Leo yang nggak dominan sama sekali. Saya tahu ada Scorpio yang pasti kayak biasa-biasa aja gitu. Ada. Jadi memang yang lucu adalah kita ada horoskopnya ada 12, zodiaknya 12. Di kita 8 miliar orang kita masukin ke situ. Kan itu aja udah nggak masuk akal. Coba yang logis aja. Kalau misalnya 8 miliar orang dimasukin ke 12 zodiak, berarti minimal satu zodiak ada 600 juta orang. Nah, 600 juta orang yang harusnya mirip dan saling mengerti satu sama lain. Tapi kenapa lu tetap jomblo aja? Itu masalahnya. Berarti sebenarnya nggak semirip itu. Nah, sebenarnya nggak semirip itu. Come on, maksudnya. Banyak yang kayak gitu. Nah, tapi problemnya adalah kita juga harus ngerti. Nah, kenapa saya membahas hal ini? Karena tampak ya ada evidence, ada bukti-bukti atau ada data-data yang saya lihat bahwa tampak ya bintang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau di Kejadian 1 ayat 16-18 dikatakan Allah menjadikan kedua benda yang penerang, yaitu yang matahari dan bulan, dan yang gelap menguasai siang, lebih kecil malam menguasai siang malam, dan juga dia juga menciptakan bintang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi pertama kita harus ngerti dulu satu hal. Bintang-bintang, bahkan rasi bintang, angle-nya, itu Tuhan yang buat. Dan Tuhan bilang, semuanya itu baik. Maka kadang gini, banyak orang bilang, itu tuh bintang-bintang itu setan, sesat. Lu bilang bintang, setan yang buat bintang. Lu gila. Tuhan yang ciptain semua. Jadi makanya kadang Pastor Chris, kadang keselnya kita gini, sometimes kalau bahasa Inggris gini, church loves to give the devil credits. Kadang gereja tuh terlalu sering ngasih kredit ke iblis. Ini iblis yang buat, Saya sih nggak percaya. Setan yang bikin ya. Kalau setan nggak pernah bikin apa-apa, Pastor. Nah, soalnya setan yang bikin. Nah, yang menarik adalah gini, Matius 2 ayat 1-2 nih. Ini very intriguing kemarin saya pelajarin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, kemanakah dia, raja orang Yahudi yang berlahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini sih mind blowing. Kenapa? Karena nomor 1, orang tuh nggak ngerti orang Majus itu siapa. Nomor 1, orang Majus itu dalam bahasa Inggrisnya Magi. Dan dari situ kita dapat kata magic. Orang Magi kan orang yang bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen. Mereka adalah orang dari umat penyembah
bintang zaman dulu, yaitu Zoroastrian. Itu agama tua Iran dan Irak, teman-teman. Jadi ini mereka memang ahli astrologi. Kan bayangin nggak? Mereka tuh high ranking people dari agama Zoroastrian, agama kuno Timur Tengah, dan mereka memang ahli astrologi, bukan astronomi loh. Mereka ahli nemuin, baca bintang. Dan ilmu ini sebenarnya berasal dari Babilonia kuno dan dari pemikiran Kaldean. Jadi bahkan ada, ini teori konstipasi aja sebenarnya sih, teori konstipasi aja. Kita nggak tahu, harus tanya juga orangnya. Ada penafsir yang bilang bahwa Abram kenapa tiba-tiba pada Tuhan kan suruh Abram lihat bintang kan? Abram lihat bintang di langit. Terus itu ada teori konstipasi yang bilang Abram tuh nggak cuma lihat bintang. Dia karena dari Urkastim dia tuh ngelihat rasi bintang dengan apa, dan tiba-tiba dia teryakinkan lah gitu. Dia teryakinkan bahwa ini apa namanya? Ini Tuhan gitu maksudnya. Dan akhirnya makanya dia dapat taat, bisa taat dan beriman. Nah, tapi kita nggak tahu. Itu harus tanya Abram gitu kita ke surga. Bener apa nggak? Masih itu kita cuma nggak tahu. Nah, jadi bintang-bintang juga nggak selalu bicara soal zodiak, tapi dipakai juga untuk menunjukin jalan dan arah. Nah, yang paling menarik adalah seringkali kita itu ngeliat bintang itu cuma dari setan dan sebagainya. Padahal, nah ini ada satu orang yang ini tulisan dari tahun 1800 dari namanya E.W. Bullinger dan G.A. Sayce. Jadi ini ada teori namanya Written in the Stars. Written in the Stars ini teori menarik bahwa sebenarnya Tuhan sudah Tuhan itu melukis rencana penebusan itu di bintang-bintang. Itu lucu sih menurut saya sih. Jadi kayak contoh beberapa teorinya bahwa perputaran rasi itu dimulai dari Virgo, diakhiri dengan Leo. Dan yang menarik adalah perjanjian baru di Virgo itu bicara virgin, peperawan. Leo itu kan singa. Yang menarik adalah perjanjian baru dimulai dari cerita seorang perawan dan diakhiri dengan si singa dari Yehuda. Itu lucu sih. Jadi saya ngeliat beberapa ada terjemahan yang dia bilang gini, Virgo bisa dibaca lain, Virgo bicara tentang keperawanan, tentang Maria dan sebagainya. Libra bisa dilihat bahwa kan timbangan itu bicara tentang bahwa dosa itu memang harus dibayar. Kenapa Yesus harus turun? Karena timbangannya harus seimbang gitu maksudnya. Dan Scorpio kan kata beracun, dia bicara bahwa dosa itu membawa kematian. Aries bicara tentang pengorbanan, kan dia kambing domba, tentang bicara bagaimana sebenarnya kita dikorban anak domba Allah hapus dosa dunia. Terus ya jadi, dan itu saya akan singkatin itu aja, tapi tampak ya ada cara lain untuk melihat bintang di situ. Jadi sebenarnya, jadi kalau orang bilang jadi zodiak itu dosa apa enggak? Nah, kalau saya boleh jujur bilang, kalau yang bikin dosa itu sebenarnya bukan bintangnya, tapi respons kita atas bintangnya. Saat kita menjadi bintang-bintang sebagai alat untuk mengukur karakter kita. Oh, kalau gue Gemini, gue harus begini. Gue Leo, gue harus begini. Kalau zodiak lu pasti gini. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang berdosa. Kenapa? Karena yang bikin dosa sebenarnya kamu pakai zodiak untuk mencari tahu tentang hidupmu. Karena kalau gini, dosa itu apa sih? Dosa isunya sebenarnya bukan zodiak atau tapi dosa dan mengandalkan Tuhan. Itu sin is an abuse of God's creation. Karena kalau misalnya kita pakai dosa, kita telah mengandalkan sendok garpu aja, itu sebenarnya dosa. Kita bisa aja itu dosa. Karena kita mengandalkan yang bukan Tuhan. Sekarang kita bilang terkutuklah mengandalkan manusia, terkutuklah mengandalkan semuanya. Hanya yang andalkan Tuhan saja. Berbahagialah mengandalkan Tuhan. Nah jadi sebenarnya gini, justru ada cara lain untuk melihat bintang-bintang. Daripada kamu ngelihat, oh Gemini, katanya ini kan TP-TP, sukanya genit, kata suka apa, muka dua, dan sebagainya. Kenapa kamu nggak lihat bintang itu sebagai, oh saya Gemini. Gemini itu katanya dua ya, berarti saya bisa jembatan antara Tuhan dan juga orang berdosa. Itu bisa ngeliat kayak gitu. Karena orang bilang Gemini itu juga artinya kan dua, kan kayak dualitas Kristus. Kristus kan 100% Allah dan 100% manusia, dan dia jembatan antara kekekalan dan juga kefanaan. Antara jembatan antara Tuhan dan juga manusia. Kamu bisa menjadi jembatan. Kamu bisa jadi surat terbuka untuk kamu menjembatani antara Tuhan dengan manusia. Kamu bisa jadi terang di situ. Jadi jangan bintang-bintang itu bikin kamu untuk ngatur hidup kamu dan sebagainya. No. Bintang itu diciptakan bukan untuk ngatur hidup kamu, tetapi untuk membuat kamu ingat siapa pencipta. So, jadi kemarin saya keluarin statement gini, bahwa your constellation is not prisoner for your character, but it's a sign
it's a pointer that points to Christ harusnya. Bintang-bintang itu harusnya bukanlah penjara untuk karaktermu, personalitimu, tapi harus menjadi tanda yang menunjukkanmu kepada siapa sang pencipta langit dan bumi dan siapa pencipta bintang itu sebenarnya. Jadi kalau saya boleh jujur, real interpretation of zodiac yang langit-langit itu harusnya menunjuk pada Kristus. Kalau boleh saya ngomong gila tuh gila sekalian gitu. Karena kalau lewat orang Majus aja ngeliat bintang ketemu Yesus, kamu juga bisa ngeliat bintang malah ketemu Kristus, bisa. Karena dia pencipta langit dan bumi. Dan jangan lupa bintang sudah ada bang sebelum Alkitab ada, karena Tuhan sudah menaruh semua rencananya dan ini yang kedua nih. Dan yang kedua, ini saya nggak bisa nunjukin lagi. Teman-teman gini, dua ini dia Mesti nonton berarti, mesti nonton. harus nonton. Atau tadi si bintang itu ya, bintang itu kali mungkin kalau karena konteks sekarang gini kali ya, zaman dulu tuh para saintis yang menyelidiki gitu ya, justru kebawa jadi Kristen, malah justru jadi makin kagum sama Tuhan. Kalau penemu-penemu zaman sekarang tuh yang malah aneh, malah jadi ateis gitu. Harusnya kan semua ciptaan Tuhan tuh pointer ke penciptanya, bukan makin lo science makin gitu lo malah jadi meragukan Tuhan. Agak aneh sebenarnya, kenapa sekarang malah makin gitu. Zaman dulu sains sama kekristenan nggak tabrakan, justru mereka banyak dapat penemuan-penemuan hebat karena menyadari bahwa semua ini ciptaan yang point to the creator gitu. Jadi itu dikit doang sih. Lanjut lagi bahasa yang kedua. Silakan teman-teman, kalau mau nanya ya pasti agak mind blowing. Nah, sebenarnya yang paling menarik adalah dari gini, tadi kan dari langit. Kedua, saya mau share tentang dari budaya, salah satu budaya tertua di dunia, yaitu Chinese culture. Tepatnya dari aksara Mandarin ya. Jadi gini teman-teman, kalau ada dua budaya yang tertua, salah satu budaya tertua yang masih ada sampai sekarang, nomor satu ada kebudayaan Yahudi, kedua kebudayaan China. Dua-duanya tuh umurnya hampir sama tuh. Nah, yang menarik adalah ada seorang hamba Tuhan dan juga kayak ilmuwan juga yang namanya C.H. Kang sama Ethel Nelson. Dan ini udah tahun 1950 dan dia menemukan aksara-aksara yang tampaknya aksara-aksara Mandarin yang mereka suka pakai ini tampaknya nggak cuma sekedar aksara, tapi menunjuk sesuatu yang lebih dalam. Nah, ini tadi saya skeptis, tapi saya cek sama orang-orang yang ngerti bahasa Mandarin, sekolah Mandarin. Jadi saya cek sama orang-orang ngerti bahasa Mandarin, yang bisa baca, yang seharian melakukan bahasa Mandarin, yang bikin merinding, ini semua cocok. Bahkan kemarin, pada waktu saya habis khotbah, teman-teman bisa bahasa Mandarin, si Teddy itu datang, gila aksaranya bener semua lagi. Itu sampai bikin merinding, dia bilang, kan dia kan ngerti banget bahasa Mandarin kan. Jadi bahasa Mandarin itu menarik gini, dia adalah aksara tua, jadi goresannya banyak, dan biasanya satu aksara itu terdiri dari beberapa kata. Nah, setiap kata itu artinya bisa beda-beda tergantung konteksnya dipakai di mana. Nah, menarik, ada beberapa aksara Mandarin. Nah, ini saya susah jelasin sih. Ini saya coba tunjukin, semoga kelihatan ya, teman-teman. Coba deh. Nggak tahu bisa kelihatan apa enggak. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, ini saya kasih lihat dulu ya. Ini Mandarinnya, semoga teman-teman bisa lihat. Nih, ini bahasa Mandarin boat, oke? Berarti di Boat. Tapi balik tuh, mirror. Kalau di live kan mirror. Lihat aja di itu deh, lihat aja di YouTube. Khotbahnya aja Khotbah hari Minggu. Karena harus pakai gambar, sorry. Ternyata boat atau kapal itu terdiri dari 3 kata, yaitu vessel atau kendaraan, kedua ketiga people. Kan gila kan? Jadi bisa Nuh ya berarti ya. Iya, 8 orang. Jadi ini tampaknya merujuk pada cerita Itu gue pernah dengar tuh yang pertama tuh yang tadi. Dia tuh jadi gini, perbedaannya perahu sama kapal. Kalau perahu kan kecil. Jadi kalau kapal itu perahu besar kan. Nah, perahu besar itu artinya yang tadi tuh. Vessel itu kan perahu sebenarnya. Cuman ada 8 orang gitu. Nggak mungkin perahu sebenarnya nggak muat. Jadi itu kapal gede gitu. Jadi kapal gede itu kisahnya adalah kapal kayak bahtera gitu, seolah gitu ya. Iya, gila deh. Jadi kayak begitu saya lihat ini sampai wah ini sih nggak bisa dibantah ini. Kedua, ada tuh covet desire tuh kayak covet atau desire menginginkan sesuatu yang sampai covet kan menginginkan sampai kayak menghalalkan segala cara. Terdiri dari 2 kata, yaitu two trees and women. 2 pohon dan juga Hawa dong ya. Hawa. Pohon pengetahuan sama pohon kehidupan ya. Jadi menurut saya sih gila sih. Jadi dan saya udah ngecek sama teman-teman yang membahas Mandarin, mereka bilang ini nggak bisa dibantah, ini bener semua bahasa tuanya kayak gini. Terus ada satu lagi kata namanya forbidden, terlarang atau dikasih tahu.
ini dilarang maksudnya. Nah, dilarang itu terdiri dari dua kata, yaitu dua pohon dan juga Tuhan. Lu bayangin gak sih? Ini kan kayak, ini kalau bukan kitab Kejadian 2, gue nggak tahu lagi dari mana sih. Dua pohon dan Tuhan, itu kan kayak, apa sih maksudnya? Kok segininya sih? Nggak mungkin banget dari saya. Jadi, seindah itu. Dan garden, taman. Taman itu terdiri dari debu, nafas, dua orang, dan enclosure atau tertutup. Ini kok bukan Taman Eden, kita nggak tahu lagi. Taman terdiri dari debu, nafas, dua orang, dan juga enclosure, ditutup, di privatein. Jadi kayak, waduh ini nggak bisa bohong sih. Nah yang paling mengerikan adalah salah satu aksara Mandarin tua, yang bahasa Inggrisnya righteousness, atau pembenaran. Pembenaran berasal dari tiga kata. Nah tiga kata ini yaitu hand, tangan, lens, sesuatu yang tajam, dan sheep, domba. Gila. Nah, hand sama lens juga masuk jadi satu kata me. Jadi untuk bisa dibenarkan butuh saya dan juga domba. Nah, makanya dan ini kan ngeri maksudnya kayak ini kalau bukan praktik perjanjian lama ini saya nggak tahu harus apa lagi sih bahwa inilah kenapa dan saya belajar inilah alasan kenapa kekristenan di China naiknya drastis banget. Karena di dalam aksara mereka aja mereka bisa menemukan ada anak domba Allah yang nanti akan menghapus. Rekaman kebenaran itu ada di aksara mereka ya. Iya. Kayak soalnya diabadikan di aksaranya gitu ya. Iya, jadi lu nggak bisa nggak percaya. Nah, orang bingung pasti bengong nih. Tapi kan teman-teman harus lihat bahwa ini yang terjadi. Jadi saya juga bingung kalau misalnya dicocok-cocokin. Ini terlalu cocok sebenarnya. So, jadi makanya saya berani ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kalau dari aksara yang tua-tua ini, the God of ancient Chinese is Yahweh sebenarnya. Mau nggak ada, saya juga bingung kalau bantah gimana. Makanya ini satu alasan. Kalau saya dikasih tahu, saya baca artikel ini alasan. Salah satu alasan kenapa kekristenan itu naiknya drastis banget di China. Karena tampaknya ini sudah terekam di budaya mereka. Kayak, kan mules ngata gini. Dan gara-gara ini saya jadi teringat Mazmur 8 ayat 3-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah mahkota yang kemuliaan dan hormat. Kau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. This is very, very beautiful. Kayak, wow. Dan ini Daud bilang, kalau gue lihat bintang, kok lu peduli sama kita? Dan yang indahnya gini teman-teman, coba pikirin baik-baik. Yang melukiskan namanya, melukiskan rencana di bintang-bintang, dan yang meninggalkan jejaknya di budaya tertua di dunia, juga adalah dia yang mati bagi kamu. The same God. Same God yang mati juangkan kamu, yang membuat kamu hampir sama seperti Allah, dan memahkotai kamu dan kemuliaan dan hormat. Kamu coba direnungin deh. Coba direnungin bahwa the one who creates the stars, one who live his prints, yang jejaknya di budaya tertua, di dalam budaya-budaya yang indah, dia juga yang mati bagi kamu. Wow. Gile. Dahsyat. Wow, ya. Setuju. Nah, ini judulnya sesuai dengan penemuan, istilahnya pewahyuan dalam tanda kutip ya, gue sebutnya gitu, penyingkapannya. Jadi dia yang digambarin di bintang di langit juga dia memeluk kamu di masa kesesakan, teman-teman. Nah, inilah yang saya pelajarin bahwa dia yang bilang sampai yang begitu masyhur sampai yang beda agama aja nyari dia, juga dia ngomong datanglah sama letih lesu yang berbeban berat. Jadi bagi saya itu yang bikin saya pada waktu siapin bahan ini saya tersentuh gitu, maksudnya kayak wow, mikirin kita ya maksudnya. Ini problemnya. Kenapa kalian beberapa di antara teman-teman imannya suka goyah? Aduh Tuhan saya nggak ya sama saya, Tuhan kok gini ya, Tuhan gini. Saya rasa gini, karena kamu hanya melihat the goodness of God. Kamu nggak lihat the glory of God. Kamu tuh kalau kamu mau kamu nggak bisa cuma lihat goodness of God. Tuhan tuh baik, iya. Tuhan dekat, Tuhan personal, iya. Tapi jangan lupa juga the glory of God. Bahwa Tuhan tuh transcendent, besar dan kita bayangkan. Dia sebegitu besarnya, tapi dia juga yang menciptakan kamu, memeluk kamu. Dan kamu harusnya bisa mempercayakan hidup kamu, dan kamu bisa memilih untuk percaya sama yang menciptakan segitunya maksudnya. Itu sih, urusannya ke situ. Nah, makanya silakan mau bertanya. Saya akan tutup dengan ayat ini, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So good.
Wow. Aku berharap teman-teman yang belum denger full sermonnya bisa mampir sekali lagi ke YouTube channel kami ya. New Wine Hmm. International Church sangat memberkati khotbah Pastor El ini wah banyak yang dibukakan bagi kita dan kita makin terkagum ya sama the glory of God and how amazing His grace was, is, and still sampai Hmm. kapanpun masih terus akan kita amazed. Aku percaya sorga tempat buat orang-orang yang terkagum dari sekarang sampai selamanya akan anugerah Tuhan gitu. Iya. Jadi ini yang jadi pembuka yang sangat sangat mempersiapkan kita untuk kebenaran-kebenaran Iya. berikutnya yang pasti akan mengubahkan hidup kita ya. Grace supposed to lead us to repentance. Hmm. Harusnya anugerah Tuhan yang segitu dahsyatnya, segitu besarnya harusnya membawa kita kepada pertobatan karena kita kagum. Jadi orang bertobat itu harus karena kagum. Hmm. Di luar dari itu, wah, manipulatif pertobatan kita. Kalau cuma pengen diberkatin, pengen disembuhin, ya kan pengen dienteng jodoh gitu. Betul. Maksudnya gawat kalau kayak gitu. Makanya harus mengarah seperti bintang tadi, seperti semua aksara-aksara tadi harus mengarah kepada Sang Pencipta itu Hmm. yang memegang hidup kita di tangannya. Dan Sip, itu mantap. Coba kita lihat. Ya, ya. on. Kayaknya Good semua. kamu setelah dengar ini kamu tuh harusnya nggak kagum sama Tuhan. Ya, Nggak bisa sih. Saya ya. aja, ini argumen-argumen saya udah sering dengar, tapi setelah saya renungin lagi, saya tuh kayak kagum sendiri. Dan kadang teman-teman pernah nggak sih, semakin kamu baca firman, semakin kamu belajar, kamu merasa kecil maksudnya. Sampai kata-katanya si lagu Friend of God tuh jadi relate banget sama kamu, make sense bagi kamu. Who am I that you are mindful of me? That you hear when I call. Aku siapa sampai kamu tuh mindful, kamu tuh mikirin saya tuh main dua kata, main and full. Berarti pikiran dia tuh penuh sama kita gitu kayak. Ya. Kok You lu think about us. Bisa-bisanya kita nggak mikirin dia ya. iya. Padahal dia pun Jadi kayak kita tuh ada dia di pikirannya. Wow. dia dan apalagi bukti-bukti kalau dia bisa bikin bintangnya itu sebenarnya jelas bahwa dia nggak butuh kita untuk memuliakan dia sebenarnya. Dia nggak butuh kita. Kalau bintang sama budaya tertua aja bisa memuliakan dia, kita tuh siapa maksudnya? Tukang Ya. baper, kadang pelengkap penderitaan, beban finansial di rumah. But still he wants you. Itu kan coba dipikirin baik. Ya. Oke. Wow, dahsyat. Kita So good. Ya. saya bilang Dan ini harusnya mempesona kita ya, Pastor El ya. he doesn't Mestinya. yet he wants us. Dia tuh nggak butuh kita, tapi dia pengen kita. Itu Menginginkan kita. So good. nggak tahu ya. Bagi saya itu it's just beautiful. Jadi Ya, itu power yang memampukan kita untuk bertobat ya. Bertobat itu kan perlu motivasi yang kuat. Dan itu motivasi terkuat, alasan terkuat nampaknya. Ya kita menyadari bahwa Tuhan tuh mengasihi kita jauh lebih besar dari yang kita berani percaya sebenarnya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang apa gitu? Apa saking shocknya atau apa gitu? Soalnya beberapa Pastor muncul nggak tadi question box? Kalau di Agus sih kosong. Di saya juga kosong, Pastor Chris. Nah, Ini berarti belum ada nih. Bengong kayak gue nggak tahu harus nanya dari mana gitu. Gue takutnya nge-lag. Soalnya kalau gue suka nge-lag kadang ininya IG-nya. Nggak ada kok. Bener emang kosong. Ya jadi kalau kosong nggak apa-apa juga sih. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dalam 6 menit ini, ya sudah kita tutup aja nggak apa-apa kok. Maksudnya bahwa biarkan mereka. Ya, lebih dalam lagi emang dibuat soalnya untuk itu sih. Jadi gini kan, aku percaya salah satu alasan akun-akun satir itu marak ya dulu berkembang selain karena tren yang saya bikin ya, adalah karena minimnya ruang untuk bertanya ketika pengkhotbah atau pembicara atau gembala apalagi ya, ketika dia khotbah gitu. Kadang mungkin ada sesuatu yang mungkin bingung atau sesuatu yang mungkin slip of the tongue, kadang kepleset gitu lidahnya gitu ya. Kadang nggak ada ruang bertanya, akhirnya kalau menanya juga kayak udah nggak usah nanya aneh-aneh lah. Akhirnya bikin ruang-ruang itu, ruang-ruang penyelidikan sendiri dan penemuan baru akhirnya diposting dan ngerasa nggak terwakili. Jadi kami ini di New Wine sejak pandemi ya Pastor ya, kita putuskan untuk buka ini setiap hari Selasa nih sebagai ruang untuk pertanggungjawaban jawab lah atas apapun yang kita khotbahkan atau siapapun yang berkhotbah di hari Minggu. Hamba Tuhannya itu pemberita firman-Nya wajib mempertanggungjawabkannya ya lewat lebih dalam lagi ini. Makanya ini ruang untuk bertanya sehingga nggak perlu ada ruang-ruang untuk ada ruang untuk ini untuk kita lebih dalam lagi. Mungkin ada yang nggak jelas atau ada yang mungkin ya kadang misalnya contoh ya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ya pasti pernah ya kita pakai mungkin udah siapin khotbah tiba-tiba di pagi-pagi ada berita masuk di WAG gitu kan WhatsApp grup terus kita pikir wah ini pas dari Roh Kudus kan kita akhirnya kita bagikan bagi khotbah nggak taunya itu hoax kan gitu. Jadi ada juga yang gitu kadang kita suka gitu kan kadang
Nah, disinilah makanya kami sejak sejak mungkin pernah bikin kesalahan itu ya kami semua nih khususnya di New Wine hamba Tuhan tuh belajar untuk kita harus lebih bertanggung jawab lagi apa yang kita katakan kayak Pastor Al bagikan ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat sangat mesti dicek banget kan kebenarannya dan justru disinilah di hari Selasa ini setiap Selasa malam lebih dalam lagi nih ruang untuk bertanya mungkin ada yang bingung atau ada yang penasaran atau ada yang nggak percaya perlu penjelasan lebih lanjut ya ini ruangnya jadi kita buka ruang ini kalau ada pertanyaan, emang kalau nggak ada ya nggak apa-apa seperti Pak Sarip tadi bilang. Kalau nggak ada ya udah kita beresin aja gitu. Which is good. Kalau nggak ada kan idenya gitu. Berarti udah jelas. Itu aja, ya kan? Kalau zaman dulu mungkin di kelas kan kita suka gitu kan kadang. Ya ada pertanyaan nggak? Kalau di kelas Katanya, diam, biasanya pengen buru-buru ya, istirahat. jadi Kalau ini kan enggak. apa ya? Gimana Pak Sarip? Katanya nggak bisa ngisi di question box. I don't know. Kemarin saya sempat gitu juga. Oh, Kemarin ada yang komen di kolom komen tuh kayak nggak bisa nih question box-nya gitu. Tapi di sini nggak tahu. Kalau di aku sih dia nih nggak ada, ini berhenti nih. Kalau di gue sih error nih suka gini. iya Nggak tahu nih, mungkin tuh. admin bisa bantu Kayaknya lihat mungkin. nggak bisa isi question box. Ya udah deh, apa taruh gini deh. Jawab di sini dulu deh, tulis di sini dulu deh. Kolom chat. Ya udah, terpaksa ditulis di komen dulu. Mohon maaf, nggak apa-apa. Next time kita coba perhatiin. Kami juga bingung, sorry. Biasanya sih Ya, bisa. Soalnya kan emang nggak nggak ada problem. nggak Mulai ada minggu lalu kemarin sempat kayak gitu. Kita bingung kok dia ada yang komen gitu nggak bisa nih question box-nya ya, nggak bisa di masuk. komen aja deh. Di komen aja. Ya, Semoga kebaik ya. Ya udah. kita lihat di komen. Iya. Iya, silakan kita tunggu. Kalau nggak ada ya puji Tuhan artinya udah cukup jelas dan kontroversinya sudah ini ya berarti kita apa ya istilahnya konferensi persnya sudah berhasil ya Reza. Konferensi pers. Jadi lu bertanggung jawabkan khotbah lu yang baru judulnya aja udah diserang ya. Wah ini gereja nggak bener ya. Judulnya emang cukup clickbait sih. Walaupun sebetulnya nggak clickbait amat sih karena emang pastornya ngejelasin Dulu tentang sih. itu juga. Emang Ya, gila. ya. Gue pas ngeliat Mungkin itu, wah ini gue mesti ya. belajar bikin judul khotbah kayak gitu kali Pastor. Biar wah apa nih kan gitu. Iya, cuman Jumat Agung dan Paskah ya minggu ini, so kita nggak mau aneh-aneh, kita straight forward aja. Udah pasti ngomonginnya pengorbanan Kristus dan juga kebangkitannya. So, supposed to be exciting. Every single Good Friday sama Easter tuh tiap tahun tuh harus maknanya itu sesuatu yang lebih dalam ya. Harusnya idealnya seperti itu. Semakin kita dibuat kagum sama pengorbanan Kristus dan juga di push untuk menghidupi hidup yang baru yang dianugerahkan melalui kebangkitannya. Dan biar Jumat Agung dan Paskah ini juga teman-teman yang mungkin nyimak nih bisa mampir ya. Kalau nggak punya gereja menetap, kebaktian kami jam 10 pagi. Hari Jumat juga ya, Pastor ya, jam 10 ya. Jumat. Jumat juga jam Jumat 10 Jumat pagi. gak sih bakal bahas soal darah sih. So good. Iya, pas lah ya, karena emang pengorbanan Kristus Jadi kan pengorbanan idenya kan bahas soal darah. darahnya. Betul, Jadi dan memang betul. saya udah beberapa hari lagi belajar banget soal darah dan makin berkagum. Ya. Aku nanti pasca akan ngomongin tentang hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa? Karena kita ini kekristenan bukan tentang orang-orang yang jahat belajar jadi baik. Itu semua agama yang lain. Kekristenan tentang orang-orang yang mati dihidupin lagi. Gitu. Jadi kita hidup yang baru itu seperti apa dan undangannya untuk hidup baru menghidupinya itu mesti gimana? Karena tadi ya, Pastor Al tadi sempat ngomong tentang perbedaan mercy and grace. Kita bukan hanya nggak dihukum, kita bukan hanya diberikan belas kasihan. Ya, kata-kata have mercy on me, kasihani saya, jangan hukum saya. Kita bukan cuma nggak dihukum, tapi kita ini diberkati bahkan ya yang bikin amazing lagi kita bukan cuma diberkati Pastor, tapi juga dipakai. Kalau Pastor bahasanya aku pernah ingat tuh, ya kita percaya sama Tuhan tuh biasa, tapi Tuhan mempercayakan kepada kita itu yang mind blowing banget. Dan kayak siapa kita sampai bisa dipercaya gitu kan kayak wow. Dan itu yang hari Minggu pengen aku share juga sih Pastor. Jadi biar kita hidupnya nih dalam waktu yang sisa nih nggak sembarang, nggak biasa-biasa, tapi benar-benar all out for the King. Ya. Nah ini ada sedikit pertanyaan begini. Ini pertanyaan sih agak-agak ajaib, tapi gini, saya coba kalau bisa jawab yang saya jawab ya. Tadi pertanyaan itu nih, Kak, kalau zodiak ada kata-kata baik, apakah boleh diaminkan? Sebelum aminin kata-kata zodiak, aminkan kata firman Tuhan dulu. Nah itu, gini, gue bahkan sampai di level tertentu ya Pastor, gue setuju banget apa yang lo bilang.
Gua tuh nggak pernah bilang amin untuk sesuatu yang bukan firman Tuhan. Dulu gue sesuatu yang baik, misal orang ngomong, gue aminin aja gitu. Cuman akhirnya gue menyadari amin itu artinya, mau tau gak? Amin itu Sesungguhnya aku berkata, artinya, ya, yes Lord, I agree. Ya Tuhan, atau ya Tuhan, saya setuju. Gitu. Saya percaya. jadi zodiak Nah kalau yang ngomong bukan Tuhan, nggak cocok dong. Dia kan bukan Tuhan yang ngomong, iya, maksudnya itu kan yang ramal-ramal bintang itu yang ngomong, oh ini begini hari itu ya, kayak misalnya orang kita ngomong gini ya, biar apa, ini ya supaya apa lancar ya dagangannya gitu, kadang kan kita amin gitu, tapi akhirnya gue bilang oke gitu, gue bilang oke thank you gitu, gue nggak akan bilang amin lagi karena amin itu close for me, amin itu close buat firman Tuhan gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, sebenarnya gini, yang harus diaminkan oleh firman Tuhan. Karena gini, kita ini kurang aminin firman Tuhan. Artinya gini, contoh, kata-kata statement-statement seperti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Itu harus diaminkan. Karena saat ini yang krisis itu bukan isu zodiak, krisis itu krisis imanmu. Gitu loh. Kebenaran, krisis kebenaran, exactly. Ya. Kamu tuh ngerasa ditinggalkan Tuhan. Justru harusnya sekarang gini, daripada kamu amin kata zodiak, yang kamu aminkan pertama kata firman Tuhan dulu. But God loves you. Tuhan sayang Yesus mati, kamu diangkat tidak pakai Tuhan. He has a wonderful plan for your life. Kan Itu gitu, yang dia. kan? Kata-kata yang kayak gitu yang diaminkan. Itu yang diaminkan. Setuju. Jadi Ya, zodiak itu sebenarnya itu. Ini harus dipercaya, astronomi bukan astrologi ya, Pastor. Saya nggak bahas astronomi atau astrologi sekali lagi. Dua-duanya. Kita bilang kita percaya sama yang nyiptain bintang-bintang itu. Iya. Itu, ya. Sekali lagi teman-teman. Karena itu cuma pointer ya. Oh, itu quotes pastor yang bahas pointer itu. Mari ada tanya lagi. Darah itu merah jenderal, betul. Ada darah putih juga sih. Darah biru ya. Dan juga ada darah muda. Darah muda, darahnya para remaja. Darah biru ada ya orang-orang kaya. Bagaimana cara mendapatkan hati ketika seorang Leo tuh kebanyakan terlalu senang ketika dipuji? Menurut saya firman Tuhan. Gini, kita bahas berkali-kali. Zodiak bintang-bintang itu bukannya penjara untuk karaktermu. Betul. Tapi, oh gue Libra sih, jadinya gue gini deh gitu. Enggak, no. Kalau kau bilang Leo tuh jangan sampai itu jadi penjara. Thinking. Itu kamu kayak ngasih penjara ke dirimu sendiri. Enggak. Semua yang Roh Kudus ada dalamnya, dia bisa jadi rendah hati. Karena Roh Kudus yang buat dia. Roh Kudus. Setuju banget apa yang saya bilang tadi tentang kita rendah hati dengan cara baca Alkitab. Ya, semakin baca Alkitab kita makin menyadari bahwa semua ini bukan pencapaian kita, tapi anugerah Tuhan. Ini bukan dikasih, tapi dipercayakan. Jadi akhirnya kita menyadari, oh ini berarti ini dia yang kasih kita privilege, dia yang kasih kita kepercayaan. Berarti bukan karena kitanya nih, ini karena dianya. Gitu. Nah, orang-orang yang menyadari hal itu, kayak Rasul Paulus bilang, dalam hidup ini apa yang bisa disombongin, kata Rasul Paulus. Ya kan, ketika kita menyadari hal itu, bahwa kan semuanya dari Tuhan. Apa yang kita mau sombongin? Nah, ketika kita sadar bahwa nggak ada yang bisa kita sombongin, ya kita berhenti sombong kan gitu. Jadinya apa? Jadi rendah hati kan gitu. Ya nggak sih? Walaupun lo Leo tadi Leo. Iya, Leo. Walaupun apapun itu bintang lo kan gitu. Ya. Apapun bintangmu pasti luluh di hadapan Tuhan. Yang ciptain bintang kan, yang ciptain kita juga. Iya kan konyol maksudnya. Lagi pula, mohon maaf nih, saya tahu ada Leo yang dominan, saya tahu ada Leo yang kicep. Itu nggak bisa tahu. Leo yang kicep tuh banyak banget. Ada singa kicep ya. Singa-singanya jadi kayak kucing sebenarnya, bukan singa. Singa imut. Ada ternyata. Nah, ini oke nih. Lumayan ya, Kak. Mau nanya, maaf out of topic. Kalau Tuhan pencipta manusia, kenapa Tuhan izinkan manusia jatuh dalam dosa? Kan Tuhan penguasa ya, Kak. Harus Tuhan bisa kendalikan apa yang manusia perbuat. Kan, Kak? Kita bukan robot, kawan-kawan. Kita bukan robot. Kita diberi kehendak bebas, karena itu justru karena Tuhan menghormati dia punya ciptaan, dia justru mengasihi kita. Jadi gini, kenapa dia kasih kehendak bebas? Karena ada kehendak bebas, sebenarnya kita bisa salah pilih. Tapi gini, kalau nggak ada kehendak bebas, kita juga nggak bisa mengasihi, karena cinta nggak bisa dipaksa. Betul. Ya, dan kita bukan robot, kita harus bersyukur kita bukan robot. Ya. Dan gini, walaupun kita salah pilih, tapi Tuhan udah tahu apa yang akan dia lakukan. Jumat ini kita rayakan, kita peringati. Ya, walaupun kita salah pilih, kita jatuh dalam dosa, tapi dia menembus dosa kita. Jadi sebenarnya nggak usah diributin. Kenapa dia biarin kita jatuh dalam dosa? Loh, pertanyaannya harus ditanyakan adalah kenapa dia mau menembus dosa-dosa kita? Padahal kan kita jatuh dalam
dosa, mesti kita dihukum. Mm-mm. Tapi kenapa dia yang akhirnya disalib? Kenapa dia mau selamatin kita? Nah, itu kan itu sebenarnya ngejawab. Ini kan Mm-mm. kenapa dia biarin kita jadi dalam dosa loh? Karena dia akan menyelamatkan kita. Mm. Ya dong? Nggak ada problem harusnya. Ya. Dan juga memang Tuhan kan udah menciptakan kita, Tuhan memilih kita. Ya cinta kan harus dua-duanya saling memilih ya. Kita juga Tuhan memilih Ya. kamu, ya Ya. kamu juga iya sebenarnya. Kalau nggak itu bukan Betul. cinta. Cinta itu. Pemaksaan kan gitu. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa disogok, nggak bisa ditodong, nggak Mm-mm. bisa ditakut-takutin, nggak bisa dibikin kasihan tuh kasihan deh gitu. Iya, Gitu juga nggak ada. Heeh. Pure itu. keputusan karena mengasihi. Ya, ya Nah walaupun itu. tadi ya, on the other hand emang jadi ada pilihan untuk salah pilih. Tapi sekali lagi, salah satu yang paling mind blowing dari perjalanan iman personal gue dan juga banyak orang adalah gue sering salah pilih tapi dia nggak pernah salah pilih Oh, kan gitu. Ya kan, gue sering beautiful. salah pilih tapi dia nggak pernah salah pilih, dia pilih gue kan gitu, ya Mm. kan? Itu yang makanya yang mind blowing dan kita sebut sebagai amazing karena itu salah satunya. Ya, Dan dia tidak menyesali panggilannya. wow, Wah, itu ayat menghibur banget. exactly. Kita tidak Nice. menyesali. Kok gue begini? Tuhan nyesel nggak ya sama gue? Ternyata enggak. Tuhan nggak nyesel sama kita kok. Hmm. Tuhan Hmm. tahu siapa kita. Tuhan tahu resiko. Jadi gini, satu yang Ya. indah dari setiap kali saya berjalan sama Tuhan adalah Tuhan tahu persis resiko memilih kita. Tapi dia Uh, bahwa dia jaring tetap memilih. besar dibanding pelanggaran kita. Saya selalu, jadi saya suka deh. Ada orang ngomong kayak gini, nanya, Pastor, Kak, gimana ya cara tahu kalau saya ngambil jalur kiri apa kanan, gimana saya tahu yang mana kehendak Tuhan ya? Saya doa kok diem-diem aja. Kalau saya bakal ngomong kayak gini aja. Kalau kamu doa diem-diem aja, kamu ambil apa yang menurut kamu paling benar. Hmm. Kalaupun salah, jangan lupa, kamu salah pun di dalam tangan Tuhan. Kamu jatuh di dalam jaring kasih karunia. Jaringnya Tuhan dibanding kesalahan kamu kok. Karena Ya. itu yang terjadi, memang ada momennya Tuhan, sorry saya harus jujur, ada momennya Tuhan izinkan saya salah melangkah, saya salah ambil Ya. keputusan, saya salah belajar. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan betapa besar jaring kasih karunia-Nya Dia yang Hmm. sampai menolong saya. Nice. Itu ya mungkin apa yang Rasul Paulus makanya bilang ya, dalam banyaknya pelanggaran di situ banyak anugerah juga. Iya, Mungkin itu kali maksud kalau kata-katanya. Kan gitu. gitu tuh, tapi sebenarnya indah sih itu sih ayat itu sih. Ya, cuma kalau salah mengerti jadinya kesannya, wah yaudah kita bikin dosa aja kalau gitu, biar makin banyak anugerahnya. Udah nggak gitu konsep. Soalnya kadang saya tahu, maksudnya saya udah ngambil langkah benar, udah mikir bener, tetap salah. Kayak gue tuh kayak gue tahu ini, akhirnya gue salah kan, tapi karena kita pengalaman kurang apa, tapi di situ momen itu saya juga tahu jaring kasih karunia Tuhan sebesar itu dimulihkan saya kembali, Dia bisa. tetap membawa kita kembali. Ya, mungkin perumpamaan paling bagus kayak GPS kali Pastor El ya. GPS kalau Jadi kita salah belok kan nggak dimarahin kayak gimana sih lu nggak gitu kan iya, ngomong gitu. jadi Jangan sekarang ngeliru kan. jujur saya Dia kasih tahu oh di depan putar lagi nanti bisa balik ke jalan yang tadi kan gitu. iya, Ya itu. GPS aja bisa sabar kayak Tuhan nggak mungkin nggak sabaran juga ya. Percaya. iya. Kalau salah belok kanan kiri pasti tadi Tuhan juga salah tahu, pasti tadi Tuhan juga kanan. Disuruh karena putar gitu. Tuhan tahu kita mau taat, tapi Tuhan juga tahu kita bisa gagal. Tuhan tahu banget. Dan So good. makanya saya ngerasa bisa gini, teman-teman, gini, saya tahu banyak di antara kita suka takut salah ya. Tapi kalau kamu salah dalam Tuhan ya, kamu bikin salah dalam Tuhan, Tuhan tuh, apalagi kalau kamu tuh memang berusaha mau melakukan hal benar, tapi kebetulan salah aja, Tuhan tuh nggak nyerah loh. Tuhan tuh apa ya? Tuhan tuh, saya belajar buat Tuhan itu jaring kasih karunia-Nya Dia itu tuh untuk melindungi kita kalau kita jatuh itu cukup lebar dan kamu nggak berhenti sampai situ. I've made so many mistake. Pastor Chris juga tuh, setiap kali di khotbah dulu suka slip of the tongue, suka terlalu keras apa, kalau ngomong saya juga sering dulu. Sekarang udah lumayan anti slip. Ya, bukan kita Enggak deh, tetap aja masih bisa slip juga. terlalu sarkas gitu. Saya banyak bikin salah di kata-kata saya sampai bikin nyinggung orang. Tapi kalau saya lihat bahwa wah, jaring kasih karunia Tuhan sebesar ini, this is so beautiful. Itu yang bikin saya sambil belajar juga nggak takut untuk salah. Karena kalaupun saya salah, setidaknya saya udah hati saya benar dan Tuhan bisa bawa saya kembali kok. Jadi itu. Karena kalau orang takut salah tuh biasanya nggak ngapa-ngapain, Pastor Chris. Ya, jadi lumpuh akhirnya. Karena takut salah, karena takut salah langkah, jadi nggak melangkah. Dan menarik juga yang kita belajar dari GPS juga, Pastor. GPS tuh kalau kita diam, dia nggak ngasih tahu lo mesti kemana. Iya, dia ngasih tahu. Diam. Pas kita gerak, baru diarahin sama dia. Betul. Gitu. Dia harus gerak dulu. Aku percaya juga Tuhan sama. Maksudnya orang kalau diam-diam aja nggak mau ngapa-ngapain, ya nggak diarahin lah. Cuma kalau kita mulai bergerak dalam iman, dia pasti kasih tahu terdepan kiri.
depan kanan kan gitu. Ada momen di mana ini kiri apa kanan, kok belum bunyi juga nih kayak GPS gitu, mungkin itu loadingnya error, tapi Tuhan enggak, kadang Tuhan gini kasih. Aku percaya ini personal conviction ya Pastor. Kalau Tuhan nggak suruh, nggak kasih pilihan, nggak ngasih tahu spesifik mesti pilih yang mana, berarti dia percaya kita pilih sendiri. Betul. Oh, very agree. Itu Gue gue setuju. percaya kayak gitu. Karena Ya, dia tahu kita ya. akan ngambil pilihan yang terbaik lah. Betul, betul. Dia percayain itu. Dan itu kepercayaan. Jadi jangan selalu kayak gitu terus. Oh, Tuhan belum ngomong, Tuhan belum ngomong. Terus umur hidup lu buang-buang cuma karena Tuhan belum ngomong. Gitu. Bisa jadi dia suruh pilih sendiri. Misalnya kayak, Tuhan hari ini aku pakai baju apa ya? Pasti nggak dijawab sama dia. Ya kayak, apaan deh Karena lu? pilih sendiri. Kita pakai apa aja kayak gitu. Maksudnya ya bener aja kayak gitu. Jurusan kuliah kadang nggak dikasih tahu loh. Karena dia suruh milih. Nggak apa-apa. Jurusan apapun ada petualangannya sendiri gitu. Somehow aku percaya gitu kalau dia diem ya Pastor ya. Ini bicara tentang dia diem tuh kita nanya nih, mesti yang mana nih gitu. Menurut saya percaya banget. I really believe that. Makanya teman-teman dalam perjalanan dengan Tuhan tuh jangan menyerah. Karena gini, kita pakai GPS pun kita belum nggak selalu bisa lihat ujungnya. Udah pakai GPS juga nggak. Yang penting apa? Ya. Dulu sambil kamu jalan dipimpin, nanti kamu tuh lama-lama akan sampai sendiri. Seringkali Pastor ikut Tuhan belum lihat ujungnya. Ya nggak boro-boro ikut Tuhan GPS pakai nggak ada ujungnya. Kelihatan apa lagi? Maksud bilang. Betul. Setuju. Wow. Maksudnya itu loh. Maksudnya. Saya harap jadi pikiran yang baik untuk teman-teman. Lihat, jangan cuma lihat goodness of God. Tuhan tuh memang baik, tapi kamu juga fokus sama glory of God. Saat kamu lihat kemuliaan Tuhan, kamu kagum sama dia, kamu tidak bisa kamu iman itu akan timbul dan kamu akan tahu bahwa ini pribadi bisa dipercaya. Betul, makin percaya, makin sayang, karena makin kagum. Setuju. So, itu aja sih. Kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, ya sudah, kita berdoa yuk. Pastor Chris, aku ya berdoa ya. Oke. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam lagi malam ini. Thank you buat semua yang kami udah bicarakan, khususnya buat firman-Mu yang memerdekakan kami. Mind-blowing, heartwarming, dan kami bersyukur buat Pastor L juga. Biar pesan Tuhan ini yang udah dibagikan bisa juga memberkati banyak orang. Selagi waktu berselang, banyak yang makin nyimak, makin melihat pesan Tuhan ini. Kami percaya benih firman ditabur nggak kembali sia-sia. Kami bersyukur juga buat lebih dalam malam ini. Lebih dalam lagi kami berdoa buat lebih dalam lagi berikutnya. Percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami, membawa kami makin memahami firman-Mu, makin percaya dan makin mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan, berdoa buat siapapun yang nyimak hari ini dengan segala pergumulannya dan mungkin nyimak rekamannya. Kami percaya hidup kami di tangan Tuhan, Tuhan yang sama, yang mengatur gugusan bintang, yang menciptakannya, dan Tuhan yang sama yang memegang hidup kami, yang juga adalah pencipta kami yang punya rencana hebat atas hidup kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur karena kami dikasihi dan kami diberikan anugerah dan juga belas kasihan Tuhan. Makasih kami tutup lebih dalam lagi malam ini dan percaya hidup kami aman di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bless you. God bless, Pastor. See you. See you around everyone.